Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah usul fikih. Yang pertama yaitu pembahasan tentang al-amru. Al-amru itu artinya perintah. Yang dimaksud dari al-amru yaitu wa talabul fi'li minal a'la ilal adna, yaitu menuntut suatu perbuatan dari atasan ke bawahan. Contohnya dari guru kepada muridnya, dari orang tua kepada anaknya, ataupun dari raja kepada prajuritnya. Dan di dalamnya ada beberapa kaidah. Yang pertama, al-aslu fil amri lilujubi ila madala dalilu ala khilafi. Asal dari perintah itu adalah menunjukkan ia wajib kecuali ada petunjuk untuk menyelisihinya. Contohnya, tolong ambilkan saya buku itu kalau sempat. Kata kalau sempat itu artinya tidak wajib. Kalau sempat dia diambilkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Contohnya, Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yang kedua, al-aslu fil amri la taqdi takroro ila madalat dalilu ala khilafihi. Asalnya perintah itu tidak menuntut untuk diulang-ulang, kecuali ada petunjuk yang menyelisihinya. Contohnya, Allah Ta'ala berfirman, atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Hukum aslinya haji dan umrah itu hanya satu kali, tidak menuntut untuk diulang-ulang. Yang ketiga yaitu al-aslu fil amri la yaqtadil faur. Asalnya perintah itu tidak menuntut segera, karena tujuan darinya ialah mewujudkan suatu perbuatan dan tidak dikhususkan pada awal daripada waktu berikutnya. Yang keempat yaitu al-amru bisai'i amrun biwasa ilihi. Perintah terhadap sesuatu berarti perintah juga terhadap wasilahnya. Contohnya, perintah untuk sholat berarti perintah juga untuk bersuci, karena sholat tidak sah kalau tidak bersuci. Yang kelima, al-amru bisai'i nahyun andiddihi. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan untuk sebaliknya. Contohnya, firman Allah Ta'ala, ucapkanlah kepada manusia itu kata-kata yang baik. Artinya apa? Berkata tidak baik itu tidak boleh. Karena perintah untuk berkata yang baik berarti larangan untuk berkata yang sebaliknya. Yang keenam yaitu idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Apabila dikerjakan perkara yang diperintahkan dengannya sesuai dengan jalurnya, maka telah keluar orang yang diperintahkan itu dari ikatan perintah. Contohnya, apabila seseorang tidak menemukan air, maka dia tayamum kemudian sholat, maka dia sudah keluar dari ikatan perintah untuk sholat. Jadi tidak perlu dia mengkodok apabila dia menemukan air setelah sholat. Pembahasan yang kedua ya ini an-nahyu, yang berarti larangan. Yang dimaksud dengan larangan yaitu wa talabu tarki minal a'la ila adna. Larangan yaitu meminta untuk meninggalkan sesuatu dari atasan ke bawahan. Dan di dalamnya ada beberapa kaidah. Yang pertama, al-aslu fin nahyi li tahrimi ila ma dalat dalilu ala khilafihi. 1. Asalnya larangan menunjukkan sesuatu itu haram kecuali ada dalil yang menunjukkan kebalikannya. Contohnya, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Ta'ala memperbaikinya. Yang kedua yaitu an-nahyu anisai amrun bididdihi. Larangan terhadap sesuatu merupakan perintah yang sebaliknya. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian memakan harta-harta orang yang diantara kalian dengan cara yang batil. Maksudnya apa? Maksudnya disuruh makan makanan yang tidak batil. Yang ketiga adalah al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhiyyi anhu fil ibadat. Asal dari larangan itu menunjukkan atas rusaknya perkara yang dilarang darinya di dalam ibadah. Contohnya, sholatnya orang yang haid dan puasanya orang yang haid. Yang keempat yaitu an-nahyu yadullu ala fasadil manhiyyi anhu fil muamalati in raja'an nahyu ila nafsil aqdi. Larangan itu menunjukkan atas rusaknya perkara yang dilarang darinya dari muamalah atau transaksi-transaksi apabila larangan itu kembali kepada zatnya akad. Contohnya jual beli dengan batu kerikil. Rasulullah SAW melarang dari jual beli kerikil. Hadis riwayat Muslim. Jadi zaman dahulu itu ada jual beli dengan cara melempar kerikil.
kerikil. Jadi kalau kena yang gede dia untung, kalau kena yang kecil dia rugi. Wa in roja ila amri kharijin anil aqdi ghairi lazim. Akan tetapi apabila merujuk kepada perkara yang keluar dari akad yang tidak lazim, maka tidak menjadi batal. Kalau larangan itu keluar dari akad, maka dia tidak termasuk. Contohnya, jual beli pada waktu datangnya panggilan sholat Jumat. Allah Ta'ala berfirman, jika diseru untuk mengerjakan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggalkanlah transaksi jual beli untuk berangkat menuju ke sesuatu yang wajib, yakni sholat Jumat, dan kerusakannya ada pada jual belinya. Jual belinya tetap sah, tetapi dia melanggar larangan. Dan selainnya seperti makan di waktu sholat Jumat. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu tentang al-am, yaitu umum. Apa yang dimaksud dengan al-am? Yaitu wa ma amasai aini fasu'idan min ghairi hasrin. Yaitu sesuatu yang mencakup dua perkara lebih dengan tanpa batas. Dan adapun lafaz yang menjelaskan dengannya ada 4. Yang pertama, al-ismul wahidil mu'arraf bilam. Isim mufrad yang ditakrif dengan menggunakan lam. Contoh firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman. Lafaz al-insan menunjukkan makna am karena ada alif yang dia isim mufrad yang ditakrif dengan lam, maka al-insan itu umum, artinya seluruh manusia tanpa terkecuali. Yang kedua, wasmul jam'i mu'arraf bil lam. Isim jamak yang ditakrif dengan lam. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lafaz amnya itu di sini yaitu al-muhsinin. Yang ketiga yaitu lam fi nakirah. Lam di dalam nakirah. Allah Ta'ala berfirman, la tajzi nafsun an nafsin say'a. Lafaz amnya yang di sini yaitu lafaz an-nafsin. Karena dia isim nakiro, nafsin itu isim nakiro, dan di dalamnya itu ada lafaz la, yaitu la tajzi, itu la. Yang keempat ada isim mubham. Contohnya lafaz man untuk orang yang berakal. Allah Ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Lafaz man di sini yaitu menunjukkan am, umum, maksudnya siapapun, barang siapa, siapapun. Yang kelima, lafaz ma untuk sesuatu yang tidak berakal. Allah Ta'ala berfirman, wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bima, ma-nya itu adalah amnya. Lafaz yang keenam yaitu lafaz ayyun. Allah Ta'ala berfirman, ayyama nada'u falahul asma'ul husna. Ayya itu lafaz amnya, lafaz ayya itu amnya. Habis itu yang ketujuh lafaz aina. Allah Ta'ala berfirman, aina ma takunu yudarikumul maut. Lafaz amnya di sini itu lafaz aina ma takunu, aina lafaz amnya. Yang ke-8 adalah lafaz mata di dalam waktu, mata fi zaman. Mata seperti fangti tolikun. Kapan saja kamu pergi maka kamu tertalak. Mata itu lafaz amnya. Lalu pembahasan yang keempat tentang fil khosi wa taksis. Al khos artinya khusus, yaitu ma la yatanawalu say'aini fasu'idan min ghairi hasrin. Yaitu sesuatu yang tidak mencakup dua perkara atau lebih tanpa batas. At-taksis yaitu ikhraja ba'di madalulil am, yaitu mengeluarkan sebagian dalil-dalil am. Taksis itu ada dua macam, yaitu mutasil dan munfasil. Taksis mutasil itu ada beberapa macam juga. Yang pertama istisna, yaitu pengecualian. Contoh firman Allah Ta'ala, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Lafaz illal ladzina amanu, illanya itu lafaz istisna. Yang kedua yaitu takyid bis sifah, yaitu menggantungkan dengan sifat. Contoh firman Allah Ta'ala dalam kafarah pembunuhan, wa man qatala mu'minan fatahriru raqabatin mu'minah. Lafaz mu'minahnya itu adalah takyid bis sifah.
Yang ketiga yaitu taksis bil ghoyah, yaitu taksis dengan akhirnya. Contoh firman Allah Ta'ala, wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Lafaz taksis bil ghoyahnya yaitu lafaz yatahurn. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Lafaz yatahurun itu taksis bil ghoyahnya. Lalu yang keempat, taksis bil badal, yaitu taksis dengan badal. Contoh firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lafaz man istata'a itu taksis bil badalnya. Lalu selanjutnya tentang taksis munfasil. Taksis munfasil itu ada beberapa macam. Yang pertama, taksis kitab bil kitab, yaitu ayat dari Al-Quran dengan Al-Quran lainnya. Contoh Allah Ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikat. Kemudian ditaksis dengan ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ayat yang pertama tadi itu melarang menikahi wanita musyrikat. Kemudian ditaksis menjadi boleh menikahi wanita ahlul kitab. Yang kedua, taksis kitab bis sunnah, yaitu mentaksis Al-Quran dengan hadis. Contoh Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk laki-laki itu mendapatkan bagian yang sepadan dengan dua wanita. Yang dimuat itu untuk anak yang kafir, maka dia ditaksis dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim, yaitu la yarithul muslimul kafiru walal kafirul muslim. Tidak bisa mewarisi seorang muslim terhadap kafir dan tidak bisa mewarisi seorang kafir terhadap muslim. Yang keempat yaitu taksis sunnah bil kitab, yaitu mentaksis hadis dengan Al-Quran. Seperti contohnya mentaksis hadis Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat seseorang di antara kalian apabila berhadas hingga dia berwudu. Kemudian ditaksis dengan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum mardha ila qawlihi falam tajidu ma'an fatayammamu. Akan tetapi jika tidak ada air, dia harus tayamum. Yang keempat, taksis sunnah bis sunnah, yaitu mentaksis hadis dengan hadis. Contoh mentaksis hadis Bukhari Muslim, fi masaqatis sama'u usru. Tanaman yang disirami dengan air hujan itu zakatnya 1/10. Kemudian ditaksis dengan hadis yang lain, laisa fi maduna khamsati ausukin sodako. Tidak ada sodako untuk hasil panen yang kurang dari 5 wasak. Yang keenam, taksis kitab bil qiyas, yaitu mentaksis Al-Quran dengan qiyas. Contoh firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan laki-laki itu dicambuk masing-masing sebanyak 100 cambukan. Ada pentaksisan untuk budak perempuan, yaitu dihukum separuh dari 100 cambukan, yaitu 50 kali, sesuai firman Allah Ta'ala, fa in ataitna bifahisatin fa'alaihinna nisfu ma'ala muhsanati minal adab. Apabila mendatangi orang yang berzina, maka baginya setengah yang diberikan kepada wanita yang muhsan dari azab. Dan untuk budak laki-laki maka dikiaskan seperti budak perempuan dalam separuhnya juga. Yang keenam yaitu taksis sunnah bil qiyas, yaitu mentaksis hadis dengan qiyas. Contohnya sabda Nabi SAW, la yul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Artinya orang-orang yang kaya atau yang mampu bayar hutang, maka kalau dia tidak membayar hutang maka halal untuk disindir dan disiksa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dan ditaksis atau ada pentaksisannya itu dikecualikan kalau yang berhutang adalah orang tuanya, dan dikiaskan dengan atas tidak bolehnya berkata kepada orang tua, dan dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin. Janganlah berkata kepada orang tua, yaitu perkataan Pembahasan yang kelima yaitu finnasak. An-naskh yaitu secara bahasa yakni menghilangkan. Contoh, matahari itu menghapus bayangan. Ketika matahari itu membentang, maka dia akan menghapus dan mengangkat bayangan. Makna dari an-naskh yaitu memindah. Seperti ungkapan ulama, nasaktu ma fi hadzal kitabi idza naqaltu ma fihi ilal akhar. Aku menasak suatu ayat ketika aku menukil sesuatu di dalamnya kepada yang lain. An-naskh secara istilah yaitu menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang belakangan. An-naskh itu dibagi oleh para ulama menjadi beberapa macam. Yang pertama,
naskhur rosmi wa baqaul hukmi, yaitu menasak tulisan akan tetapi hukumnya tetap. Contoh, orang tua laki-laki dan perempuan itu apabila berzina maka mereka berdua dirajam dengan pasti. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, maka sungguh aku telah membacanya, riwayat Syafi'i dan lainnya, maka sungguh telah merajam Nabi SAW terhadap dua orang berzina. Maksudnya muson, yakni orang tua laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu naskhul hukmi wa baqaul rosmi, yaitu menghapus hukum dan tulisannya tetap. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan azmi wajhihim mata'an ilal haul. Dan orang-orang yang dia ketika wafat dari kalian, hendaknya dia meninggalkan kepada istrinya itu wasiat untuk diberi nafkah selama 1 tahun. Dan dinasah dengan ayat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashurin wa asar. Maka hendaknya wanita itu menangguhkan dirinya selama 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, an-naskhul amrayni ma'an, yakni menasak dua perkara bersama-sama. Maksudnya hukumnya dimansukh dan tulisannya juga dimansukh. Contohnya hadis Muslim dari Aisyah tentang 10 susuan yang puas bagi bayi, maka dia akan menjadi mahram. Maka dimansukh dengan hanya 5 kali susuan, maka menjadi mahram. Dan boleh dimansukh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, an-naskh sunnah bil kitab, yakni memansuhkan hadis dengan Al-Quran. Contoh, menghadap Baitul Maqdis yang dikokohkan dengan sunnah fi'liyahnya Nabi di dalam hadis Bukhari Muslim, maka sesungguhnya Nabi SAW beliau menghadap ke Baitul Maqdis dalam salatnya selama 16 bulan. Dan dimansuh dengan firman Allah Ta'ala, menghadaplah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang kelima yaitu naskhus sunnah bisunah, yaitu memansuhkan hadis dengan hadis. Contoh hadis Muslim yaitu kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Ya, dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Dan dikatakan oleh sebagian ulama untuk memansuhkan ayat Al-Quran dengan sunnah atau hadis seperti firman-Nya Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairu bil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan atas kalian apabila mendatangi kepada kalian kematian, agar kalian meninggalkan wasiat yang banyak untuk orang tua dan kerabat-kerabat. Kemudian dimaksud oleh Nabi SAW, tidak ada wasiat untuk para ahli waris. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pembahasan yang keenam yaitu fil mujmal. Al-mujmal itu artinya global, yaitu ma yaftakiru ilal bayan, yaitu sesuatu yang butuh kepada keterangan. Contoh, lafaz quru dari firman Allah Ta'ala, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatal quru. Wanita yang ditalak maka dia harus menangguhkan di atas dirinya 3 quru. Maka sesungguhnya seperti masanya haid dan masanya suci. Setelah bersekutu kata al-quru antara quru'nya masa haid dan quru'nya masa suci. Al-bayan yaitu keterangan, yakni mengeluarkan sesuatu dari lingkungan yang muskil ke lingkungan yang jelas. Al-bayan ada beberapa macam. Yang pertama, bayan bil qaul, penjelasan dengan perkataan, seperti perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembahasan puasa bagi orang yang berhaji tamattu. Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'ati idza raja'tum tilka asharatun kamilah. Maka berpuasa 3 hari untuk orang yang haji dan 7 hari ketika sudah pulang, maka itu adalah 10 hari yang sempurna. Yang kedua, bayan bil fi'li, keterangan dengan perbuatan, seperti keterangan perbuatan Nabi SAW tentang tata caranya sholat, itu mengikuti penjelasan Nabi SAW. Yang ketiga, bayan bil kitab, keterangan dengan tulisan, seperti keterangan ukurannya zakat dan pidana anggota tubuh, maka sesungguhnya Nabi SAW menjelaskan tentang kedua tersebut dengan tulisan yang terkenal. Yang keempat, bayan bil isyarah, keterangan dengan isyarah, yakni seperti sabda Nabi SAW, yang dinamakan 1 bulan itu seperti ini, dengan mengisyarahkan dengan jarinya yang dimaksud adalah 30 hari. Kemudian Nabi mengulang isyaratnya dengan jari-jari beliau 3 kali, kemudian menekuk ibu jarinya 3 kali, mengisyaratkan bahwa 1 bulan itu ada yang hanya 29 hari. Pembahasan yang ketujuh yaitu fil mutlaq wal muqayyad. Al-mutlaq yakni sesuatu yang menunjukkan atas keadaan tanpa batas dari batas-batasnya. Al-muqayyad yakni
sesuatu yang menunjukkan terhadap keadaan dengan batas dari batasan-batasannya. Yang al-mutlak itu tanpa batas dari batas-batasnya, yang muqayyad itu dengan batasan dari batas-batasnya. Ketahuilah bahwasanya al-khitab atau ucapan apabila datang secara mutlak, maka dia tetap di atas kemutlakannya. Dan apabila dia datang secara muqayyad, maka dia tetap di atas batasan-batasannya. Dan apabila datangnya mutlak di satu tempat dan muqayyad di tempat lain, maka mutlaknya ditangguhkan dengan muqayyad. Contohnya, budak yang dibatasi dengan iman. Budak yang dibatasi dengan iman, khusus budak yang beriman. Di sebagian tempat seperti pembahasan di kafarahnya orang yang membunuh. Firman Allah Ta'ala, kafarohnya orang yang membunuh, yaitu memerdekakan budak yang beriman. Dan dimutlakan di sebagian yang lain seperti kafarohnya zihar dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, maka hendaknya dia memerdekakan budak. Pembahasan yang ke-8 yaitu fil mantuk wal mafhum. Al mantuk itu artinya sesuai teks. Maksudnya yaitu sesuatu yang menunjukkan dengannya lafaz di dalam tempat ucapan. Al mafhum artinya sesuai kefahaman. Maksudnya sesuatu yang menunjukkan atas lafaz tidak sesuai tempatnya atau teksnya. Al-mantuk terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu sesuatu yang tidak seperti takwil dan dia disebut nas, tegas. Contoh firman Allah Ta'ala, fasiyamu salasati ayyam. Maka berpuasa itu 30 hari. Yang kedua, sesuatu yang seperti takwil dan disebut al-zahir. Contoh firman Allah Ta'ala, wasama abainaha wa biaidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sungguh kami benar-benar berkuasa. Lafat biaidin, lafat zahirnya aidin adalah jamak yadin, artinya tangan, dan itu mustahil di dalam haknya Allah Ta'ala. Maka dia diarahkan kepada makna al-quwah, yakni kekuatan. Al-mahfum ada dua macam. Yang pertama mahfum muwafaqah, yaitu yang tidak dibicarakan darinya oleh nas. Contoh larangan untuk memukul orang tua. Dimahfumkan dari firman Allah Ta'ala, janganlah berkata kepada mereka lafat uf. Contoh lagi, yang kedua yaitu larangan membakar harta anak yatim. Difahamkan dari firman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka memakan harta-harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka sesungguhnya mereka memakan di dalam perutnya, yaitu api. Yang kedua mafhum mukhalafah, yaitu yang tidak dibicarakan oleh nas, dan dia berbeda untuk memantukan dengannya. Contoh, tidak adanya kewajiban zakat untuk hewan-hewan yang dikandang, maka tidak ada zakatnya. Dimahfumkan dengan sabda Nabi SAW dalam pembahasan kambing yang digembalakan itu ada zakatnya. Contoh, tidak ada haji di selain bulan-bulan yang maklumatnya tertentu. Allah Ta'ala berfirman, haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang maklumat. Dan bolehnya jualan di hari Jumat ketika belum azan si muazin. Allah Ta'ala berfirman, idza nudiya lisolati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika dipanggil untuk melakukan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Pembahasan selanjutnya, pembahasan yang ke-9. Fi fi'li sahibis syari'ah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas, kadang bisa diikuti oleh umatnya dan ada yang khusus untuk Nabi saja. Maka apabila dia di atas jalurnya qurbah wa ta'ah, maka apabila menunjukkan dalil kekhususan dengannya, maka ditafsiri atas kekhususannya. Contoh, menikahlah lebih dari 4 istri, khusus untuk Nabi. Allah Ta'ala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan dari Ibnu Umar, beliau mengatakan ketika Gilan masuk Islam dan dia mempunyai 10 istri, ketika dia masih di masa jahiliyah, maka kemudian istri-istrinya masuk Islam bersama Gilan. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk memilih darinya 4 orang. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususannya, maka dia tidak boleh dikhususkan. Akan tetapi dia bersekutu dengan umatnya Nabi SAW. Maksudnya, kalau tidak ada dalil khusus untuk Nabi, berarti boleh dilakukan oleh umatnya. Allah Ta'ala berfirman, laqad lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik. Maka dikatakan oleh para ulama, usulnya perbuatan Nabi SAW adalah bisa diikuti, kecuali ada dalil bahwa itu adalah khusus bagi Nabi SAW. Pembahasan yang ke-10 yaitu fi ikrari sahibus syariah. Ikrarnya Nabi SAW di atas perkataannya kepada salah seorang sahabat, itu kedudukannya seperti perkataan Nabi SAW. Ikrarnya Nabi SAW atas perbuatan dari seorang sahabat, maka itu kedudukannya seperti perbuatannya Nabi SAW.
Karena Nabi SAW itu maksum, terjaga dari menyetujui seseorang dari kemungkarannya. Contohnya, seperti ikrarnya Nabi SAW atas perkataannya Abu Bakar, yakni dalam masalah harta rampasan untuk orang yang terbunuh dalam perang, maka menjadi hak bagi yang membunuh. Dan ikrarnya Nabi SAW atas ikrarnya Khalid bin Walid atas memakan dobet, hadis riwayat Syekhoni. Dan sesuatu yang dikerjakan atau yang dikatakan di dalam selain majelis Nabi SAW dan diketahui olehnya dan tidak diingkari Nabi SAW, maka hukumnya seperti yang dikerjakan atau yang dikatakan di dalam majelis Nabi SAW. Contoh, ketika Nabi SAW mengetahui sumpahnya Abu Bakar bahwasanya tidak memakan makanan ketika beliau sedang marah, kemudian Abu Bakar makan. Ketika melihat makan itu adalah sesuatu yang baik, dalam hal tersebut mengandung faedah darinya, bolehnya melanggar sumpah apabila hal itu bermanfaat baginya. Pembahasan yang ke-11 yaitu fi ijma. Ijma secara bahasa yaitu kesepakatan. Yaitu secara istilahnya ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal a'sari ala amrin minal umur. Secara istilah itu sepakatnya umat Nabi SAW setelah wafatnya Nabi SAW dari satu masa dari beberapa masa atas satu perbuatan dari beberapa perbuatan. Ijma itu menjadi dalil menurut pendapat jumhur sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Tirmizi dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Umatku di atas kesesatan dan pertolongan Allah itu atas jamaah. Ijma itu sah menurut perkataan dan perbuatan dan sah juga atas perkataan dan perbuatan sebagian ulama. Dan tersebar perkataan dan perbuatan dan ulama yang lain tidak mengingkari dan itu tersebut ijma sukuti. Dan telah berijtima atas pembatalnya wudhu, yakni keluarnya sesuatu dari dua jalan, maksudnya buang air kecil dan buang air besar. Dan ketahuilah bahwasanya Imam Syafi'i menemukan dalil atas ketetapannya kias dan hadis yang tidak mutawatir bahwasanya sebagian para sahabat melakukannya dan tidak tampak dari sahabat yang selainnya untuk mengingkari, dan demikian tersebut disebut ijma sukuti. Pembahasan yang ke-12, fi kias. Kias itu bisa menjadi dalil sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala fa'tabiru ya ulil absor, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang melihat. Al-qiyas secara bahasa yaitu taqdiru sayyi bi akhara liyu'lamal musawatu bainahuma, yaitu mengira-ngira sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengetahui persamaan di antara keduanya. Contoh, seseorang mengira-ngira pakaian dengan ziro, maksudnya mengukurnya. Qiyas secara istilah yaitu raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Qiyas secara istilah yakni mengembalikan cabang kepada pokoknya dengan alasan hukum dan mengumpulkan keduanya di dalam hukum. Contoh, qiyasnya beras atas gandum di dalam riba dengan persamaan makanan, sama-sama makanan. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama usul, yang kedua cabang, yang ketiga hukum asalnya, yang keempat alasan hukum asalnya. Contoh, usulnya gandum, cabangnya beras. Hukum asalnya zakat menggunakan gandum. Alasan hukumnya beras dan gandum sama-sama makanan pokok. Qiyas ada 3 macam. Yang pertama qiyas ilah, yakni qiyas yang di dalam ilatnya dia bisa menetapkan hukum. Contoh, qiyasnya memukul atas berkata uf untuk orang tua di dalam pengharumannya karena ilatnya sama-sama menyakitkan. Allah Ta'ala berfirman, jangan kalian mengatakan kepada mereka perkataan uf. Yang kedua yaitu qiyas dalalah, yaitu qiyas yang di dalamnya itu dijadikan dalil atas hukum tetapi dia tidak menetapi ketetapan hukum yang wajib. Contoh, qiyas hartanya anak kecil atas hartanya orang yang balik di dalam kewajiban zakat disamakan dengan harta orang yang balik karena ilatnya bahwasannya itu merupakan kepemilikan yang sempurna. Tidak wajib bagi hartanya anak-anak seperti perkataannya Abu Hanifah, di dalamnya ada qiyas atas orang yang haji, maka sesungguhnya itu hanya wajib bagi orang yang balik dan tidak wajib atas anak-anak. Yang ketiga qiyas syibhi, yaitu menyamakan perkara yang cabang yang berada di tengah-tengah di antara dua perkara usul dengan melihat banyaknya keserupaan. Contoh, qiyas untuk budak yang dibuat cacat, maka dia berada di perkara pertanggungjawaban antara perkara pertama, apakah budak disamakan dengan orang yang merdeka, karena budak juga termasuk manusia. Maka wajib yang membuat dia cacat itu yakni dikisos. Dan perkara yang kedua, apakah dia disamakan dengan hewan, karena budak itu termasuk harta. Maka wajib baginya yang buat cacat yaitu menebus sesuai harganya. Dan dianggap sebagai harta itu lebih banyak keserupaannya daripada diserupakan dengan orang yang merdeka, dengan dalil bahwasannya budak itu bisa dijual, diwariskan, dan diwakafkan. Maka ganti ruginya yang berkurang yakni sesuai dengan harganya yang dikurang.
Pembahasan yang ke-13 yaitu fil ijtihad wal ittiba wa taqlid. Al ijtihad yaitu badlul wus'i fin naili hukmi syar'iyyin batarikil istinbat minal kitabi was sunnah wasmul fa'ili minhul mujtahid, yaitu mencurahkan segenap kemampuan untuk memperoleh suatu hukum syar'i dengan jalan memetik hukum baik dengan Al-Qur'an maupun hadis. Dan orang yang melakukan ijtihad tadi itu disebut mujtahid. Lalu selanjutnya tentang ittiba, wa huwa qabulu qaulil qaili wa anta tadri min aina ma'khudhuhu wasmu fa'ili minhu muttabi, yaitu menerima perkataan dari orang yang berbicara dan engkau mengerti dari mana dia mengambil hukum tersebut, dan itu namanya ittiba dan disebut dengan muttabi. At-taqlid yaitu qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina ma'khudhuhu wasmu fa'ili muqallid, yaitu menerima perkataan seseorang yang berkata dan engkau tidak mengetahui dari mana dia mengambil dasar perkataannya tadi, dan itu dinamakan taklid dan disebut muqallid. Dan ijtihad di dalam agama itu diperlukan, demikian juga ittiba dibutuhkan, dan taklid di dalam agama itu perbuatan yang tercela. Di dalam jumhur hanya ada dua, ijtihad dan taklid. Tingkatan kita tetap muqallid karena kita bukan ulama dan tidak mampu untuk berijtihad. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan memberinya petunjuk di jalur kami. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza jtahadal hakimul fahakama fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim telah berijtihad, kemudian dia menghukumi suatu perkara, kemudian dia mendapatkan kebenaran, maka baginya 2 pahala. Tetapi jika dia memutuskan suatu hukum, kemudian ternyata salah, maka baginya 1 pahala. Firman Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan dari Tuhan kalian. Firman Allah Ta'ala lagi, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah ikuti ajakan dari Allah kepada Rasulnya, mereka menjawab, telah cukup bagi kami apa yang kami dapati dari ibu bapak kami, meskipun nenek moyang mereka tidak tahu apa-apa dan mereka tidak termasuk orang yang diberi petunjuk. Seperti firman Allah Ta'ala, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu ajaran dan kami mendapatkan petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Demikian berakhir penjelasan usul fikih menggunakan kitab Mabadi Awaliyah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dengan ilmu itu menjadi wasilah agar kita mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.